Waduh, ini apa namanya? Nggak siap nih Pak Iman, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini diinstruksikan oleh Pak Kabid ya. Baik Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan lancar jaya. Ya tanpa berpanjang-panjang kata, intinya ini tadarus kita full ya selama bulan puasa, tadarus pedagogi. Kesempatan kali ini oleh Pak Suparno Sastro. Saya pikir beliau sebagai salah satu anggota Dewan Pakar kami bisa memberikan apa namanya catatan-catatan ya bagaimana pendidikan karakter itu di sekolah diimplementasikan. Apalagi misalnya sekarang dalam konteks kebijakan kurikulum merdeka kan ada profil pelajar Pancasila ya Pak Ano. Nanti mungkin bisa juga dikorelasikan dengan bukunya Likona gitu ya, yang ada 6 dimensi kalau di kurikulum merdeka sekarang. Tetap semangat Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Di minggu ini kita ada 3 ya, hari ini, kemudian nanti hari Sabtu, kemudian nanti hari Minggu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah ke berapa nih, Man? Ke-6 ya. 6. Ya sudah mohon ke saya lihat beberapa konsisten ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Semoga ini ikhtiar kecil kita untuk membersamai pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G yang saat ini memang sedang ada banyak acara sebetulnya, double kamera. Oke, baik, saya serahkan langsung kepada Pak Jatmiko ya untuk Ketua P2 Sumatera Utara di Medan ya. Salam Binjai, Binjai Medan. Itu aja mungkin nanti bisa tinju-tinju dikit kali ya Pak Jatmiko. Oke, baik, saya persilahkan. Oke, sebelumnya tes suara saya kedengaran kan? Baik. Siap, Ketua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kita Tadarus Pedagogik. Ini sudah masuk edisi ke-6. Satgas Nasional P2G menghubungi saya untuk menjadi moderator. Kali ini kita bedah buku nih karya Thomas Likona tahun 2009 English ya. Kemarin saya ada dapat PDF-nya berbahasa Inggris. Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Civility. Kira-kira begitulah bahasa Inggris. Ya, bedah buku kita kali ini akan dibawakan oleh Pak Suparno Sastro, SPD MM. Ya, saya sedikit membacakan riwayat beliau. Kerjaan beliau ini kepala sekolah di SMA Lab School Jakarta itu dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian sempat juga dari 2007 sampai 2016 ya guru fisika karena memang dari jurusan pendidikan fisika. Nah, ini dikirim juga CV oleh dari Pak Suparno, banyak juga nih. Beliau instruktur nasional kurikulum 2013 pada tahun 2016. Kemudian pengembangan kurikulum 2013. Nah, ini ditampilin nih. Ya, jadi ini nanti kita bedah buku ini, harapannya memang dari buku ini ya kita membedah tentang bagaimana agak sedikit menyinggung karakter ya. Sedikit mengenalkan ya, saya alumni dari Universitas Negeri Medan yang memang ketika saya kuliah bahkan mungkin sampai sekarang itu slogannya adalah The Character Building University. Jadi ini agak sedikit cocok ya sama kita pada siang hari ini. Ya, ini CV beliau ya. Satu di Universitas Maret, kemudian Surakarta, Universitas Borobudur Jakarta untuk S2-nya. Program Doktoral Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.
mungkin itu saja tanpa berpanjang kala, karena waktu kita juga agak sedikit terlambat tadi ya kan. Kepada Pak Suparno Sastro, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Jatmiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Koordinator P2G, Pak Satriwan Salim, teman-teman di P2G, teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini seri ke-6 ya yang kita sudah laksanakan. Mohon izin berbagi beberapa hal yang berkaitan dengan Educating for Character-nya Thomas Lickona ya. Jadi sebenarnya buku lama, kasus-kasusnya juga mungkin lama ya, tapi menurut saya ada beberapa hal yang menarik dari beberapa kasus yang ada di dalam buku ini yang kemudian ada ya rekomendasi-rekomendasi di dalamnya. Kemudian teman-teman, jadi sebenarnya lumayan banyak ya yang ada di buku ini, tetapi barangkali nanti kita akan coba lihat satu persatu. Saya izin share screen. Oke. Sudah kelihatan ya, semoga sudah kelihatan. Sudah terlihat, sudah. Oke. Jadi ini judul aslinya. Kemudian sebenarnya sudah ada yang diterjemahkan juga ya. Kalau nggak salah teman-teman di UPI sudah menerjemahkan buku ini di tahun 2012 yang lalu. Thomas Lickona sendiri dari Ohio University dan beliau lahir tahun 1943, jadi mungkin sudah 79 tahun ya. Dan memang kalau dari buku-bukunya itu memang lebih kepada tokoh pendidikan karakter gitu ya di Barat. Artinya kalau dilihat dari bukunya Raising Good Children tahun 1983, kemudian Educating for Character tahun 91, kemudian Character Matter tahun 2004, kemudian How to Raise Kind Kids itu juga di di tahun 2000 masih tahun 2000-an gitu ya. Artinya fokus beliau itu memang pada bagian-bagian karakter. Jadi saya tertarik untuk lihat bagian-bagian dasarnya, apa sih yang kemudian direkomendasikan sama beliau, yang pada akhirnya beliau sendiri menyampaikan bahwa karakter itu adalah sebuah usaha yang disengaja tentunya ya, untuk membantu seseorang yang untuk dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Artinya riset beliau di dalam buku ini tampak sekali gitu ya. Jadi kalau saya buka itu ada 3 bagian penting dalam buku ini. Yang pertama tentang pendidikan untuk nilai-nilai dan karakter. Kemudian bagian kedua itu strategi-strategi di dalam kelas untuk mengajarkan rasa hormat dan tanggung jawab tentunya. Itu ada bab 5 sampai bab 15, cukup banyak ini. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah bagian yang lebih besar atau strategi-strategi yang lebih besar untuk mengajarkan respect and responsibility. Jadi nanti di sana dibahas tentang isu-isu yang berkaitan juga dengan masih relate sama beberapa hal yang berkaitan dan kita hadapi sekarang. Saya coba memaparkan atau menyampaikan barangkali supaya singkat, jadi per slide ini satu chapter gitu ya. Nah, pada pada wacana atau kasus-kasus tentang pendidikan nilai ini ada sebenarnya beberapa bagian yang menarik dalam kasus-kasus ini. Kasus-kasus terutama kalau semuanya itu diambil di sini tuh di Amerika ya. Jadi bukunya ini lumayan tebal, ada 599 halaman gitu ya. Kalau yang sudah diterjemahkan juga. Kemudian kekhawatiran terhadap tren anak muda ini tahun 91 teman-teman. Jadi
bayangkan di tahun seperti itu sudah terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang menjadi kekhawatiran saat itu, kekerasan dan tindakan anarki. Jadi misalnya di dalam satu kasus, kalau di New York itu ada daerah Bronx gitu ya, itu di mana di situ tuh kayaknya sudah biasa banget terjadi tindak kekerasan dan tindakan anarki. Kemudian pencurian, tindakan curang, kemudian pengabaian terhadap aturan yang berlaku. Saya pikir sampai sekarang juga masih terjadi ya, tawuran antar siswa itu terjadi ya, kemudian ketidaktoleran, kemudian apalagi kalau di daerah Amerika kan rasisme itu sangat tampak gitu ya, kemudian penggunaan bahasa yang tidak baik gitu ya, kayak misalnya kalau di kita ya mungkin Bapak Ibu juga atau teman-teman sudah sering mengikuti gitu ya, anak-anak menggunakan bahasa yang tidak sewajarnya dalam proses percakapan dan lain-lain gitu ya, misalnya menggunakan istilah-istilah nama-nama binatang dan lain-lain, kemudian kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya. Jadi di sana ada beberapa kasus, misalnya 45% dari para responden termasuk 49% laki-laki dan 44% perempuan pernah melakukan misalnya tindakan misalnya apa namanya yang kemudian tidak dia usaha 38% di antara mereka pernah menipu dalam pembayaran pajak, kemudian 41% itu mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain yang saya pikir menarik ya yang ditampilkan di sini, karena mereka menggunakan konsep relativitas Einstein itu ternyata juga kurang pas gitu ya. Jadi somehow mereka menganggap itu relatif, kebenaran dan lain-lain ya. Misalnya tentang beberapa kasus mencontek dan lain-lain yang juga akan terjadi di beberapa beberapa contoh berikutnya nanti. Jadi inilah yang kemudian kita akan lihat di beberapa bagian berikutnya. Kemudian di bab 2 itu pendidikan untuk karakter itu, kenapa sekolah membutuhkan bantuan dari pihak keluarga gitu ya. Jadi ternyata di beberapa kasus yang kemudian ada, keluarga itu menjadi sangat penting dan punya peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan gitu ya. Jadi the quality of parenting is the best predictor of whether. Jadi dia bisa memberikan pengaruh kepada bagaimana anak-anak itu yang terlibat pada masalah-masalah hukum misalnya. Jadi kalau mereka itu lebih banyak yang terlibat di beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum itu, kira-kira memang di rumahnya lagi ada masalah gitu ya. Tapi juga menjadi sebuah dilema pendidikan di sekolah itu adalah bahwa sebuah tugas berat dengan sedikit dukungan. Jadi seakan-akan Likona menyampaikan kasus yang ada di Amerika itu banyak sekali sekolah yang kewalahan karena memang beberapa bagian yang harus ditanggung oleh sekolah itu lebih besar dibandingkan yang ada di keluarga. Norma-norma yang ada di dalam keluarga itu kemudian yang dibangun, misalnya kita nangkep anak ngerokok, saya sama orang tua saya diperbolehkan kok gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya, buat mereka barangkali nggak ada masalah gitu. Tetapi kan di sekolah tentu saja ini menjadi tidak baik gitu ya. Nah akhirnya ya tentu saja sekolah dan orang tua itu menjadi pendamping utama sebenarnya dalam proses mengajarkan tentang nilai-nilai karakter. Itu lebih banyak ya dibahas kalau di sini di bab 2, termasuk beberapa bagian yang juga tampak adalah bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan kedua belah pihak antara sekolah dan di tingkat orang tua. Jadi ini bagus sebenarnya buat tim manajemen juga untuk bagaimana mengelola ini.
Kemudian di bagian 3 itu nilai-nilai apa saja yang perlu diajarkan di sekolah. Jadi kalau di sini bagian besar, nilai terbesar ya bicara tentang nilai moral, nilai agama dan lain-lain. Tapi yang kemudian menjadi bagian penting yang kemudian diangkat itu adalah rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi respect and responsibility. Nah, tentang respect and responsibility ini tentu saja tidak hanya dua bagian utama ya yang kemudian menjadi nilai-nilai besar gitu yang diangkat, tetapi tentu saja ada sikap-sikap lain, misalnya kejujuran, toleransi, kebijaksanaan dan demokrasi yang harus diajarkan di sekolah. Kalau di beberapa bagian yang menarik di sini adalah contoh-contoh ya bagaimana teman-teman barangkali saya menjadi teringat gitu ketika misalnya sama Pak Satriwan gitu ya, karena kita mulai tahun 2014 itu selalu mendampingi anak-anak di Harvard Model United Nations. Ketika di sebuah lift, saya bersama satu siswa dan ada satu guru pendamping sekolah di Belanda di lift itu, mereka bicara itu bukan seakan-akan seperti halnya guru sama siswa, tapi kayak jadi temen aja. Tadi seru di ruangan sana, anak ada ini. Jadi nggak menunjukkan bahwa ini dia bicara sama gurunya gitu ya. Jadi ini terjadi dan kasus ini juga diangkat di barangkali tahun 90-an mereka sudah menemukan ini. Jadi mungkin di beberapa film ya di Amerika kelihatan sekali bahwa sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya di Indonesia gitu ya. Bagaimana mereka mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Tentang tanggung jawab juga ya, mereka juga menyinggung banyak hal berkaitan dengan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian di bab 4 itu, nah ini sebenarnya yang menjadi bagian penting dari buku ini. Jadi kalau Licona itu terkenalnya dengan komponen-komponen dari karakter-karakter baik ini ya. Jadi ada 3 karakter baik, yaitu tentang pengetahuan moral, tentang perasaan moral, dan tentang moral action. Jadi kalau tentang karakter, Aristoteles pernah menyampaikan bahwa karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain. Kemudian Michael Novak, karakter merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan yang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Jadi memang cara mengemas kata-katanya itu berbeda sekali barangkali. Kalau dulu kan syarat sekali dengan cerita sastra, kaum bijaksana dan lain-lain. Mungkin tokoh-tokoh karakter yang baru akan mempunyai mempunyai sintesa terhadap pengertian karakter itu ada yang lebih baru lagi. Tapi yang paling penting di bab 4 ini bahkan sangat mempengaruhi isi dari buku ini adalah 3 komponen penting dari good character. Yang pertama tentang moral knowing atau pengetahuan moral, yaitu kesadaran moral, kemudian pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, kemudian pengambilan keputusan dan pengetahuan pribadi. Kemudian moral feeling itu mulai dari hati nurani, harga diri, empati, kemudian mencintai hal yang baik, kendali diri, kemudian kerendahan diri. Karena tidak semua orang mampu untuk kemudian mencintai hal-hal yang baik misalnya. Dan tentu saja ini menyangkut juga tentang kendali diri. Jadi afirmasi itu penting ternyata ya. Jadi lingkungan kita itu harus dilingkupi dengan beberapa hal yang kemudian baik dan kita harus juga berusaha untuk bisa mencintainya. Kemudian moral action itu lebih kepada kompetensi, kemudian will atau keinginan, kemudian ke habit, kemudian menjadi kebiasaan. Jadi 3 hal penting inilah yang kemudian seakan-akan menjadi ruh dari buku ini gitu ya.
what is a good character. Jadi di samping tadi moral-moral yang tentang respect dan responsibility, tapi komponen-komponennya ternyata seperti ini. Itu di bab 4-nya. Kemudian di bab 5-nya, karena sudah mulai masuk kepada komponen yang baru, ada beberapa pendekatan komprehensif untuk pendidikan nilai dan karakter. Ini pada strategi yang luas itu di sana dibahas. Jadi ada circle-nya ya, karakter based on respect and responsibility. Tadi ada pengetahuan moral, ada perasaan moral, ada kemudian moral action. Kemudian di lingkaran besarnya di sana ada caring beyond the classroom. Jadi perhatian pengasuhan pada yang lebih di luar di ruang kelas. Kemudian ada creating a positive moral culture in the school. Jadi bagaimana menciptakan moral-moral budaya moral positif di sekolah. Kemudian sekolah, orang tua, dan komunitas itu sebagai mitra. Dan di dalamnya kemudian diisi mulai dari guru yang mengasuh, guru sebagai pengasuh, model, dan mentor, kemudian sebuah komunitas kelas bermoral, kemudian disiplin moral, lingkungan kelas yang demokratis, kemudian pembelajaran nilai melalui kurikulum. Nah, ini nanti akan dibahas di dari diri, teaching conflict resolution atau pembelajaran untuk menyelesaikan konflik. Mentor. Jadi guru ini mempunyai mempunyai kekuatan yang luar biasa yang kemudian berimbas pada para siswa biasanya ya. Tapi ada beberapa jalan yang kemudian di sana direkomendasikan. Yang pertama adalah guru dapat menjadi seorang penyayang yang efektif gitu ya. Loving, respecting their students, helping them succeed in school. Jadi bagaimana peran seorang guru itu sangat mempengaruhi pada proses-proses membangun moral dan bagaimana membangun jalan dia menemukan kondisi yang kemudian bisa diinginkan. Kemudian yang kedua, guru itu bisa sebagai model. Jadi bagaimana anak-anak kita ternyata menjadikan kita guru itu sebagai model gitu. Enggak sedikit yang bahkan sangat sangat terinspirasi oleh gurunya gitu ya. Jadi orang yang beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawabnya yang tinggi baik di dalam maupun di luar kelas itu guru. Guru pun dapat memberi contoh dalam hal yang berkaitan dengan moral beserta alasannya, yaitu dengan cara menunjukkan etikanya dalam bertindak di sekolah dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah guru dapat menjadi mentor. Jadi menyediakan instruksi-instruksi atau bimbingan terhadap bagaimana pendekatan-pendekatan itu dilakukan. Bisa dengan bercerita, diskusi di kelas, kemudian memberikan motivasi dan seterusnya. Jadi ya sebagai mentor lah ya. Jadi di bab kelima itu dibahas tentang ini. Dan saya sebenarnya harus dahului dengan berbagai kasus, tapi memang ada beberapa di sini contohnya, misalnya Bill Rose, seorang guru yang mengajar di kelas 10 di sebuah sekolah negeri yang terdiri dari berbagai ras. Jadi kalau di Amerika kan tampak sekali ya
ras itu tampak sekali. Di sana mereka membentuk hubungan baik dengan para siswanya dengan memotivasi, dan berkat motivasinya itu mereka membuat serial atau video guru-guru hebat gitu ya. Jadi kebanyakan dari para siswa pada dasarnya merupakan siswa yang jauh dari kegagalan, dan tentu saja proses-proses ini dibangun juga. Kalau di dalam cerita itu mereka jatuh bangun dan lain-lain, misalnya ya ada yang terluka dan lain-lain, untuk kemudian mencari keberhasilannya. Ibaratnya seperti orang mendaki gunung gitu ya. Nah, dia mencontohkan beberapa bagian dari buku ini menjadi sebuah inspirasi gitu. Kemudian selanjutnya di bab ke-6 saya mungkin tidak terlalu banyak membahas detailnya gitu ya. Tapi di sini tentang bagaimana menciptakan komunitas yang bermula di dalam kelas gitu ya. Ada pepatah sticks and stones may break our bone. Jadi kayaknya tongkat dan batu itu bisa mematahkan tulang kita gitu ya. Tetapi kata itu lebih akan sangat mematahkan hati kita. Jadi memang harus berhati-hati dalam proses ini. Jadi ada beberapa cara untuk menciptakan komunitas moral itu, yaitu membantu siswa untuk saling mengenal melalui berbagai macam kegiatan. Jadi kegiatan partner, kemudian kelas direktori itu ya. Jadi petunjuk-petunjuk kelas, kemudian tas harta karun, kemudian penpol, sahabat pena, kemudian seed lottery itu untuk kemudian bisa memberikan mereka bisa saling punya aktivitas. Kemudian perasaan baik, perasaan tidak baik gitu ya. Dan tentu saja ada, kalau bahasa ininya pelindung tangan gitu ya. Jadi ada share achievement. Jadi saling memberikan aspirasi, kemudian saling memberikan bisa juga pujian di sana. Yang kedua tentang teach students to respect. Jadi mengajarkan para siswa untuk saling menghormati, saling menguatkan dan peduli. Mengembangkan empati dengan menyiapkan informasi tentang hal-hal lain, kemudian beberapa aktivitas yang lainnya. Apresiasi, ada waktu apresiasi, kemudian positive word power, ini bisa dikembangkan di kelas. Karena memang kelas kita itu pengen menciptakan jadi kelas yang penuh dengan moral-moral yang baik. Kemudian yang ketiga adalah membantu para siswa mengembangkan sebuah rasa memiliki dan tanggung jawab. Kemudian bagian yang ketujuh itu lebih kepada disiplin moral. Kalau di situ moral disiplin dapat kemudian ditumbuhkan atau dikembangkan melalui beberapa elemen-elemen. Di situ ada 11 elemen ya, dari mulai peran guru sebagai otoritas moral pusat di dalam kelas. Jadi penting banget sebenarnya guru itu benar-benar memegang peranan yang sangat penting. Makanya banyak sekali siswa-siswa kita itu dipengaruhi kadang-kadang feelingnya, kadang-kadang perasaannya itu juga sangat dipengaruhi sama moodnya guru gitu. Kalau gurunya lagi kurang baik, mungkin mereka juga jadi terbawa gitu. Kemudian settingan peraturan yang kooperatif tentunya, bagaimana cara berdiskusi, kemudian bagaimana peraturan-peraturan di kelas itu bisa menimbulkan hubungan timbal balik dalam membuat komunitas kelas yang baik. Kemudian yang ketiga, pendekatan pendidikan terhadap konsekuensi yang menggunakan peningkatan perilaku, peraturan untuk membantu para siswa mengerti dengan sukarela mengikuti peraturan. Kemudian yang keempat, itu konsekuensi yang berlogika bagi peraturan yang dilanggar seperti apa gitu ya. Ini kayak lebih relate sama tata tertib gitu ya. Kemudian yang kelima, apabila cocok putuskan konsekuensi berdasarkan basis kasus per kasus dan seterusnya. Jadi
moral disiplin itu dibangun dan diimplementasikan di dalam kelas. Ini beberapa elemen yang bisa ditunjukkan di dalam buku ini. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Kalau di dalam bab 8 ini lebih banyak membahas tentang bagaimana pertemuan-pertemuan kelas itu dilakukan, jadi kelas meeting. Jadi kalau misalnya aturan-aturan tentang bagaimana kalau siswa melanggar aturan di kelas gitu ya, kemudian termasuk bagaimana cara menutup kelas, bagaimana kemudian menciptakan proses-proses yang ada di situ, pertemuan kelas sebagai kendaraan untuk mengembangkan karakter gitu ya. Dan ada beberapa contoh misalnya yang tampak sekarang di tayangan itu misalnya untuk siswa pada bagian tertentu itu diberikan rule misalnya ya, ada gurunya menyampaikan. Jadi tidak berbicara gitu ya, artinya kalau misalnya mau berbicara itu ya angkat tangan gitu. Jadi tidak no talking out itu tidak berbicara semaunya gitu. Kadang-kadang kan anak suka tremotan gitu, maksudnya celemong sana celemong sini gitu yang ngomong gitu. Nah itu nggak dibenerin gitu. Kemudian keep hands down until the speaker is finished. Jadi kalau misalnya memang yang lagi ngomong itu belum selesai ya sudah entar dulu gitu. Jadi taruh dulu tangannya di bawah gitu. Jadi jangan terus-terusan kayak mengancam banget gitu kalau terus taruh tangannya di atas. Kemudian jangan berisik lah ya, atau jangan berbisik kepada teman. Itu dijaga loh. Ini tahun 90-an loh. Jadi bagaimana mereka mengajarkan ini. Kemudian fokus pada pokok pembicaraan. Jadi jangan kemana-mana. Kemudian no put downs itu tidak merendahkan. Kemudian jangan ketawa gitu ya jika seseorang sedang berbicara serius. Tetapi kalau misalnya emang dia lagi bikin joke, lagi ngelucu, ya ketawa dong gitu. Itu bentuk apresiasi. Jadi yang kayak gini-gini tuh jadi rule gitu. Menarik loh sebenarnya ketika misalnya guru, anak-anak kita mau mulai proses pembelajaran di semester ini. Jadi saya guru kalian atau saya menjadi mentor kalian dan selama proses pembelajaran saya ada beberapa aturan misalnya yang ada di layar seperti ini tuh bagus gitu ya. Jadi kalau semuanya mengedepankan seperti ini maka mereka akan bagus. Makanya kelihatan sebenarnya di beberapa forum diskusi itu bagaimana matangnya teman-teman yang sudah diajarkan hal-hal seperti ini sedari dini gitu ya. Sehingga kalau memang ada yang lagi ngomong mereka akan diam. Tapi kalau mereka memang dikasih kesempatan bicara maka mereka akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi creating a democratic classroom environment itu penting banget gitu ya. Chapter 9 atau bab 9 teaching values through the curriculum. Saya ingat ketika tahun 2005 saya dikasih kesempatan untuk presentasi, waktu itu ada conference di di Beirut, itu saya menulis tentang teaching values through physics karena saya guru fisika. Dan ini ketemu dengan teaching values through the curriculum. Jadi bagaimana mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Jadi yang pertama adalah melibatkan siswa dalam proyek yang mengembangkan kepedulian aktif terhadap perlindungan lingkungan hidup. Ini penting di dalam kurikulum kita itu pengelolaan dan lain-lainnya itu bisa juga dilakukan melalui proses-proses pembelajaran nilai-nilai moral gitu ya. Kemudian yang kedua, mengajari anak-anak untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap binatang. Itu kan nilai-nilai penghargaan gitu ya. Ada responsibility, kemudian yang pertama itu misalnya bisa juga sih peduli gitu ya nilainya. Kemudian yang ketiga, menganalisa setiap mata pelajaran, misalnya IPS, sains atau literatur, apa nilai moral dan isu etika dalam materi yang saya ajarkan gitu. Kalau saya dulu
di dalam tulisan saya itu bahwa dalam setiap pekerjaan fisika, dalam pelajaran fisika, dalam praktek dan lain-lain itu ada banyak values sebenarnya, values tentang kerjasama gitu ya, kemudian saling menghargai gitu ya, kemudian ada kreativitas dan lain-lain dalam proses pembelajaran itu. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi target nilai moral sekolah secara luas. Jadi ambil salah satu dan jadikan nilai moral tahun ini. Apa sih nilai moral tahun ini? Apakah kejujurankah gitu ya? Mungkin pernah teman-teman juga ya tahu pernah ada kantin kejujuran gitu ya. Tapi belakangan nggak bertahan lama kok, lama-lama barangnya hilang tapi uangnya sedikit gitu. Berarti emang kita masih punya masalah. Makanya kurikulum sekarang itu visinya itu profil pelajar Pancasila karena emang ya masih rada punya PR kita terkait dengan nilai-nilai moral itu. Kemudian find or develop good teaching materials. Jadi bagaimana kita bisa menemukan dan mengembangkan materi-materi yang bagus gitu ya dalam metodologi untuk bisa kemudian terkait nomor 6 juga ya, design and effective teaching methodology. Kemudian yang ketujuh, kembangkan sebuah tema etika. Kemudian yang ke-8, undang pembicara tamu untuk menekankan nilai moral tertentu. Sekarang kan banyak banget ya, misalnya guru tamu yang kemudian bisa ngajarin anak-anak kita juga. Kemudian yang 9, lakukan pendidikan multikultural untuk mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap bidang lain, budaya lain. Jadi multicultural understanding itu penting banget. Multi-faith understanding juga penting. Jadi ini kita bisa hadirkan di kelas. Yang ke-10, ambil manfaat dari kurikulum berbasis nilai moral yang sudah dipublikasikan. Ini bab 9. Bab ke-10 tentang cooperative learning. Jadi pembelajaran kooperatif atau proses belajar kooperatif itu memiliki beberapa dimensi ya. Jadi kalau di situ the benefit of cooperative learning-nya itu yang pertama, cooperative learning itu mengajarkan tentang nilai-nilai kerjasama misalnya. Iyalah pasti ya. Kemudian cooperative learning juga membangun komunitas di dalam kelas, kerjasama lagi tentunya ya. Kemudian yang keempat di situ itu improve academic achievement. Ternyata cooperative learning itu bisa meningkatkan prestasi akademik, kemudian kepercayaan diri, kemudian nilai sikap dan seterusnya. Kemudian ada 8 macam proses belajar kooperatif. Di situ ada learning partner atau partner belajar, kemudian cluster group sitting, pengaturan duduk berkelompok. Jadi bisa classroom arrangement ya kalau di dalam kelas. Kemudian ada proses belajar tim, proses belajar jigsaw. Teman-teman pasti juga tahu ujian berkelompok, proyek kelompok kecil, kompetisi tim, dan proyek satu kelas. Jadi kayak sekarang ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sebenarnya bisa juga akhirnya tujuan utamanya lebih kepada cooperative learning. Selain memang ada values ya di dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada 9 cara juga untuk memaksimalkan keberhasilan proses pembelajaran kooperatif, yaitu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam kelas, kemudian membangun komunitas, mengajarkan keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam bekerja sama, kemudian membuat aturan-aturan dalam bekerja sama, dan seterusnya. Di bab ke-11 ini lebih bicara tentang kesadaran nurani. Jadi kita dapat membantu anak-anak untuk belajar nilai-nilai dan peduli terhadap kualitas dalam mereka bekerja. Jika kita bisa kemudian mengatur atau mengelola atau menyusun tujuan sekolah yang bersinggungan dengan sikap dalam bekerja. Kemudian menggunakan cooperative learning tadi untuk mengembangkan
etika dengan rekan sebaya dan yang mendukung pekerjaan akademik. Jadi ini hal-hal yang rasanya bisa dikembangkan dalam proses menumbuhkan kesadaran nurani ya. Jadi lebih kepada apa namanya kepedulian, kemudian nilai-nilai gitu ya. Ya, kemudian di bagian yang ke-12 itu encouraging moral reflection. Jadi di bagian ini juga menurut saya menarik ya, bagaimana refleksi-refleksi moral itu kemudian didorong. Di sini sebenarnya saya mencontohkan ada sedikit yang agak-agak penting gitu di dalam satu kasus gitu ya. Di situ ada Richard Gulbin gitu ya, di mana dia mengajar dan kebetulan dia ada satu dialog gitu ya. Dialog itu menarik gitu. Kamu tahu nggak sih kenapa aku ngambil kertas kamu gitu ya? Kemudian si anak menjawab, ya karena saya mencontek. Kemudian gurunya nanya lagi, tahu nggak sih kalau apa namanya nyontek itu salah gitu? Enggak. Ya ini karena aku ketangkep aja gitu. Jadi sebenarnya ini perspektif ya. Jadi ada juga di buku ini cerita bagaimana ternyata nyontek itu aku bantu temen kok gitu misalnya yang ngasih contekan. Kemudian dia tahu betul ada beberapa anak yang sebenarnya tidak belajar gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan bohong, jangan nyontek, kemudian jangan ngambil punya orang, itu tuh bukan berarti yang kemudian tuh anak-anak tuh langsung bisa paham gitu. Jadi ini butuh banget sebenarnya penjelasan yang apa namanya penting supaya juga mereka juga tidak bisa apa namanya berangkat dari asumsi mereka aja yang kemudian itu menjadi benar gitu ya. Jadi memang harus dilurusin tentang hal-hal seperti ini. Namun kita juga rasanya pengen gitu ngasih tahu gitu. Jadi membantu guru agar dapat masuk ke pikiran siswa-siswanya adalah salah satu kontribusi utama dalam dilema moral. Jadi antara guru sama yang siswa pikirkan tuh mungkin nggak matching gitu ya. Jadi ya kondisi-kondisinya itu kalau di sini tuh bisa jadi kalau gurunya juga tidak bisa memberikan perspektif yang baik tuh jadi rada kebawa juga gitu. Jadi bagaimana di sini mendorong sebenarnya ada proses moral reflection. Kemudian bab 3 tentang bagaimana bab 13 meningkatkan the level of moral discussion. Nah, tadi ini masih relate sebenarnya sama yang 12 tadi. Jadi anak-anak itu kadang-kadang mereka kalau misalnya menyampaikan sesuatu itu argumennya itu yang kemudian tidak pada posisi yang mengenakan sampai dibahas di buku ini. What should a teacher do when students are due for bad values? Jadi dia tetap saja misalnya arguing gitu ya. Dia tetap mempunyai bisa mendebat gitu tentang apa nilai-nilai yang buruk misalnya. Dan sebenarnya ini dibutuhkan kalau di sini namanya low level student thinking gitu ya. Nah, gurunya nggak boleh hanya diem gitu. Jadi gurunya harus punya apa ya critical thinking yang bagus gitu untuk kemudian bisa menjelaskan bahwa yang anak-anak lakukan itu memang salah gitu ya. Jadi memang harus kuat gitu. Lebih banyak case sih kalau di bab 13 ini. Kebetulan di 11-12 tadi mirip ya. Jadi kalau akhirnya kemudian disintesakan. How to encourage and enhance moral reflection. Yang pertama, dalam proses-proses mengembangkan mendorong dan meningkatkan refleksi moral itu mengambil waktu untuk menghadapi masalah moral kehidupan nyata dari kehidupan kelas dan sekolah. Jadi kayak menjadi bermakna gitu ya. Menggunakan cerita untuk mengajarkan suatu kebajikan yang sederhana. Jadi
banyaklah ya pasti di antara kita juga menggunakan analogi-analogi, menggunakan cerita-cerita gitu ya untuk kemudian mendekatkan atau untuk hanya menceritakan satu konsep misalnya kebajikan supaya lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan dilema moral hipotesis sebagai suatu cara dalam mendiagnosa dan mengembangkan nalar moral siswa. Kemudian yang keempat, menggunakan dilema paralel untuk mendapatkan masalah kelas yang nyata. Yang kelima, menggambarkan dilema murid itu sendiri. Jadi apa sih yang sebenarnya sedang mereka hadapi itu, situasi seperti apa gitu. Kemudian meningkatkan kemungkinan pemikiran tingkat tinggi tentang mengatur konteks yang tidak relevan untuk diskusi dan seterusnya. Kemudian menggunakan permainan peran. Yang ke-8, merancang aktivitas pembuatan keputusan yang mendorong pencarian saran yang cerdas. Kemudian yang ke-9, membantu siswa mengembangkan moral pengetahuan pribadi melalui jurnal etika, bahasa proyek dan seterusnya. Jadi ini Likona berusaha untuk mensintesakan bab 12, 13 itu di dalam satu rekomendasi itu. Termasuk apa sih hati nurani itu dan seterusnya. Jadi dibangunlah konsep-konsep itu di sana. Bab 14 tentang teaching controversial issues. Ini juga seru ya, karena misalnya dalam sebuah poster itu ada di sana ditulis, ketika setiap orang berpikiran sama, tidak ada satupun yang benar-benar berpikir sebenarnya. Jadi kalau kita punya pemikiran yang sama itu, no one thinks very much, artinya kayak nggak ada yang mikir gitu loh. Nah, jadi kayak ada, oh berarti butuh dong yang kontroversi gitu. Sebenarnya ini bagaimana proses pengelolaan itu bisa terjadi gitu ya. Jadi pengajaran kontroversial dalam mengembangkan sebuah program nilai menekankan pada cara non-kontroversial, seperti model peran, moral pembangunan masyarakat, pembelajaran kooperatif, dan seterusnya. Kalau di sini itu beberapa contoh atau isi yang sudah ada gitu ya, itu misalnya tentang misalnya aborsi gitu ya, dua visi feminis yang berbeda tentang isu aborsi gitu ya. Kemudian beberapa hal yang kemudian ditunjukkan di sini juga, misalnya ada beberapa kasus gitu ya, bahwa para wanita 47% lebih menyukai, tadi tetap melegalkan aborsi dan lain-lain. Jadi kalau di sana itu juga diatur. Kemudian isu-isu kontroversi tentang sebuah contoh peraturan di sekolah gitu ya, tentang kurikulum misalnya, terus untuk tentang guru gitu, kemudian tentang beberapa hal yang menyangkut tentang keluhan, nah itu dibahas di sana. Kemudian yang kedua, membenarkan pernyataan isu kontroversial sebagai hal yang penting dalam perkembangan berpikir kritis tentang keputusan kebijakan publik menghadapi warga negara dalam masyarakat demokratis. Bukankah sekarang kontroversial isu itu lagi berkembang juga yang kita nikmati sekarang ya, dan kadang-kadang antara pro dan kontranya itu tipis-tipis gitu ya. Jadi kadang-kadang ini ngerasa jadi yang kontra pun jadi berasa kayak benar gitu. Itu di bab 14. Kemudian di bab 15 bagaimana mengajarkan anak untuk menyelesaikan konflik. Jadi ada beberapa strategi untuk mengajarkan konflik resolution. Yang pertama, menggunakan kurikulum resolusi konflik. Kemudian yang kedua, melatih murid dalam kebutuhan keterampilan sosial khusus untuk menghindari dan menyelesaikan konflik. Kemudian menggunakan pertemuan kelas untuk mendiskusikan sebab-sebab dari konflik. Kemudian yang keempat, keterlibatan dibutuhkan ketika membimbing siswa dalam menggunakan kemampuan resolusi konflik yang baru dipelajari. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan pelatihan khusus, mendorong instruksi dalam kelas untuk menggunakan proses mediasi konflik bersama murid-murid yang dikirimkan ke kantor karena bertengkar gitu ya. Biasanya BK nih. Jadi kalau nggak selesai biasanya udah kamu ke BK aja gitu. Kemudian menolong murid yang memiliki kemajuan dalam mencapai tujuan menyelesaikan konflik tanpa mediasi dari luar. Jadi misalnya pelatihan konflik bersama murid yang lebih tua gitu ya. Ada konsep-konsep senioritas di sana gitu ya.
Jadi itu juga harus diselesaikan. Nah, beberapa kasus yang diangkat, misalnya ada agen di sosial, agen khusus anti perundungan. Nah, itu dibuat gitu ya, supaya juga tidak terjadi konsep perundungan. Kemudian mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi konflik yang ada di kelas. Oke, itu part 1 sama part 2-nya sampai bab 15. Kemudian mulai 16 dan seterusnya itu lebih kepada sampai ke 20 itu lebih kepada bagaimana strategi-strategi yang lebih luas tentunya untuk mengajarkan respect and responsibility. Yang pertama tentang kepedulian di luar kelas. Jadi kepedulian yang lebih besar gitu ya di luar kelas, yang kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang kalau di situ tuh menarik ya, hampir 1 miliar orang menderita kelaparan dan menderita penyakit yang dapat dicegah di dunia yang memiliki sumber daya dan menjamin kehidupan yang layak bagi semua. Jadi di sini memang bicara tentang kepedulian. Kemudian sekolah dapat kemudian mendorong siswa-siswanya untuk memiliki sikap dan warga negara yang aktif di dalam sebuah kelas jika mereka pertama peduli gitu ya, memiliki kepedulian dalam proses yang kemarin juga ada. Nggak bisa saya siakat. Jadi membuat mereka sadar tentang kebutuhan dan orang lain di negaranya dan seluruh dunia tentunya ya. Seperti sekarang mereka aware nggak sih dengan isu-isu yang sekarang terjadi gitu ya. Kemudian menawarkan kelompok-kelompok yang dapat dijadikan contoh. Kemudian yang ketiga provide inspiring role model. Kemudian yang keempat provide positive peers role model. Jadi menyediakan role model teman sebaya. Makanya tadi ada agen-agen itu sebenarnya lebih kepada ke arah sini. Kemudian yang kelima itu memberikan kesempatan pada pelajar untuk melakukan kegiatan pelayanan sekolah khususnya dalam hubungan bantuan face to face seperti kelas buddies dan in cross age tutoring. Kemudian yang keenam memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pelayanan pada masyarakatnya. Yang ketujuh menyediakan pendidikan di bidang keadilan sosial. Kemudian bab ke-17 itu lebih kepada elemen-elemen positif yang membangun budaya moral yang positif di sekolah. Di situ kita sudah sebutkan bahwa kepala sekolah menyediakan kepemimpinan moral dan akademik dengan cara menyatakan visi sekolah, karena tidak semua teman-teman di sekolah itu tahu tentang visi sekolahnya seperti apa, memperkenalkan tujuan dan strateginya dalam proses pengembangan moral positif, kemudian merekrut partisipasi dan dukungan orang tua. Jadi ada sekolah-sekolah yang dekat dengan orang tua, tapi ada juga yang masih punya masalah dengan orang tua gitu ya. Kemudian memberikan teladan nilai-nilai sekolah melalui interaksi dengan staf, murid, dan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu the school creates effective school-wide discipline. Jadi beberapa disiplin efektif yang bisa dilakukan yaitu clearly defining its rules. Jadi mendefinisikan dengan jelas aturan sekolah dan secara konsisten. Kadang-kadang ada aturannya tapi tidak konsisten dilakukan. Kemudian mengatasi masalah disiplin dengan cara yang mendorong menumbuh kembangkan moral siswa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu sekolah menciptakan kepekaan terhadap masyarakat dengan cara misalnya menumbuhkan keberanian stakeholder, menciptakan kesempatan bagi staf murid untuk mengenal seluruh staf di sekolah gitu ya, kemudian dan seterusnya. Yang keempat, sekolah dapat menggunakan pengelolaan murid yang demokratis untuk meningkatkan pengembangan warga masyarakat dan tanggung jawab berbagi sekolah. Kemudian yang kelima, sekolah dapat menciptakan moral komunitas antar orang dewasa.
Nah, ini bisa menyediakan waktu dan dukungan untuk staf sekolah untuk bekerja bersama dalam menyusun bahan pelajaran. Jadi kalau misalnya nyusun instruksional matters itu bisa bareng-bareng gitu supaya sama-sama tahu, melibatkan staf melalui kolaborasi. Yang keenam, sekolah dapat meningkatkan pentingnya kepedulian terhadap moral. Kemudian di bagian 18 di buku ini juga dibahas tentang pendidikan seks gitu ya. Jadi banyak sekali kalau di sini itu kasus-kasus yang terkait dengan ini itu bagaimana mereka itu sudah sangat sudah sangat bebas gitu ya, kayaknya kalau sudah umur sekian itu bahkan sudah sampai melakukan hubungan seks dan lain-lain gitu ya. Kemudian beberapa kasus-kasus yang terjadi juga sudah diceritakan di sini, dan ini beberapa cara gitu ya untuk membantu orang muda untuk mengembangkan nilai moral seksual. Kemudian di bagian ke-19 itu tentang drugs and alcohol. Jadi di sini pun contohnya juga komplit ya. Jadi misalnya ada beberapa anak yang memang sudah sangat ketergantungan. Kenapa sih kamu minum gitu? Enak gitu, dan saya merasa saya bisa menemukan kesenangan ketika misalnya saya minum dan memakai narkoba gitu ya. Jadi misalnya di sini di beberapa high school seperti di Bennington High School di Oklahoma gitu ya, itu juga terjadi case-case yang kemudian bisa dijadikan contoh. Kemudian yang terakhir itu bab 20 itu bagaimana sekolah, orang tua, kemudian komunitas itu bekerja bersama dalam memberikan dukungan sebenarnya, memberikan dukungan komunitas untuk kehidupan keluarga. Misalnya sebuah kampanye nasional yang menyoroti semua cara-cara di mana orang tua adalah penting bagi anak-anaknya. Kemudian kebijakan pemerintah seperti cuti kerja orang tua yang mendukung ikatan orang tua, bayi, dan kehidupan keluarga. Karena banyak juga yang terbengkalai karena memang kedua orang tua harus bekerja dan mungkin sudah capek dan lain-lain gitu ya. Kemudian karena di sana itu lebih kepada negara bagian, jadi ada inisiatif negara bagian di beberapa tempat, misalnya bantu orang tua menjadi guru paling penting bagi anak-anak mereka. Jadi memang pendidikan pertama itu kan sebenarnya memang di rumah gitu ya. Kemudian keempat, mengikuti model sekolah pada abad ke-21 untuk memberikan penitipan anak sebelum dan sudah sekolah dan dukungan lain bagi orang tua. Kemudian di School Parent Partnership in Values Education ini lebih kepada bahwa orang tua yang meminta orang tua mengidentifikasi kualitas karakter dan mereka inginkan untuk berkembang dan untuk anak mereka. Banyak banget yang dibahas di sini ya terkait kerjasama, kemudian tentang konflik-konflik nilai gitu ya. Ada juga cerita bahwa ketika misalnya ada seorang guru mengajar, tampak bagi saya kami memiliki dukungan mungkin 80% orang tua. Kemungkinan tiap tahun dukungan ini terus menurun sampai sekitar separuhnya, dan kemudian tampak seakan menjadi 80-20 melawan guru. Akan tapi dalam beberapa tahun terakhir saya telah melihat perubahan sampai dengan sekarang saya berpikir bagaimana mendapat dukungan yang lebih besar daripada orang tua. Jadi memang dukungan orang tua itu jadi penting banget gitu ya. Kemudian beberapa strategi-strategi yang kemudian bisa dilakukan sebenarnya itu misalnya tentang melibatkan seluruh komunitas dalam mengidentifikasi nilai-nilai konsensus bersama yang akan diajarkan di sekolah. Tapi itu sih sebenarnya lebih kepada kayak muatan-muatan atau hidden curriculum yang bisa dilakukan ya. Kemudian yang ke-16 berkomunikasi dengan orang tua melalui sebuah brosur tentang program nilai sekolah, kemudian menciptakan suatu atmosfer sekolah yang kooperatif. Jadi itu bagian-bagian penting yang rasanya sih ya yang saya tangkap dari uraian buku yang ditulis Thomas Lickona ini.
Itu barangkali teman-teman semuanya terkait apa yang bisa saya sampaikan terkait buku ini. Mungkin somehow terlalu detail, tapi sebenarnya buku ini bagusnya karena banyak case-case yang menurut saya bisa dijadikan refleksi ya buat kita ya. Dan kalau barangkali tidak ada sedikit pun kasus yang barangkali tadi juga menyangkut dengan teknologi, karena memang tahun 90-an kan memang belum seperti sekarang gitu. Tapi beberapa hal sangat relate dengan apa yang kemudian kita hadapi sekarang. Itu barangkali saya kembalikan ke Mas Jatmiko untuk memandu proses selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Suparno Sastro yang telah membedah bukunya Thomas Lippona, 20 bab tadi ya. Terasa nggak? Terasa 20 bab itu ya? Tebal sekali. Ya, nah tadi banyak kasus-kasus yang telah dijelaskan juga tadi oleh pembedah kita terkait permasalahan-permasalahan yang ada anak-anak muda, anak-anak sekolah yang ada di Amerika. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama ini kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Host mungkin nanti mengecek siapa yang raise hand. Silakan bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Izin boleh? Silakan Pak Kornas. Siap. Ini pertanyaan pembuka ya, walaupun sudah ada beberapa pertanyaan di chat room. Baik, makasih moderator Bung Jatmiko, Ketua P2G Sumatera Utara. Salam dari Jakarta untuk Binjai dan sekitarnya. Ya Pak Ano, saya tertarik tadi ada yang terkait teaching kontroversial isu itu ya. Apa tadi kalimatnya kurang lebih, kalau semua pemikiran sama sesungguhnya tidak ada pemikiran gitu ya. Ya, ini menarik bagi saya. Pertanyaan pertama terkait ini, ketika kita mengangkat kontroversial isu itu Pak Ano di kelas gitu misalnya, ini kan butuh kebijaksanaan dan keluasan pengetahuan guru juga kan. Kalau enggak bahaya gitu. Nah misalnya kemarin sempat ramai Pak Ano, dan kita P2G juga dimintai pendapat gitu oleh media. Di Purworejo itu kan sedang ada kasus wadas ya. Nah ternyata oleh guru SMP, guru pelajaran PPKN itu dijadikan soal gitu. Ceritanya soal HOTS gitu ya, diangkat peristiwa wadas Purworejo itu diangkat ke soal ujian sekolah mereka di Purworejo. Nah tetapi yang luput dari guru adalah hanya mengangkat satu sisi, yaitu sisi pemerintah saja gitu. Sehingga seolah-olah masyarakat di sana itu semuanya pro terhadap pembangunan pembangunan bendungan ya di Wadas gitu. Alhasil dikritik oleh media sosial oleh netizen gitu ya. Poin saya adalah apa kira-kira yang dibutuhkan oleh guru dalam mengembangkan pembelajaran yang tadi teaching kontroversial issues itu, apalagi di sejarah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks anak-anak yang punya kemauan atau punya kesempatan ya yang lebih. Gini maksud saya, Finlandia atau Swedia ya, mereka punya Greta Thunberg itu kan Pak No, yang berpidato di PBB, di Parlemen Eropa, yang menginspirasi lah anak-anak. Waktu itu usianya kurang lebih 15 tahun. Si Greta ini menyuarakan persoalan pemanasan global gitu ya, sehingga dia bahkan mengkritik pemimpin-pemimpin Eropa pada waktu itu, ya sampai sekarang. Lalu di Amerika misalnya punya siapa, Emma Gonzalez kalau nggak salah ya, yang juga dianggap menginspirasi gitu ketika memimpin parade penolakan kepemilikan senjata lah.
si Greta SMP, si Emma SMA. Nah di Indonesia saya pernah baca juga ada namanya Nina ya, Nina Azahra, anak SD di Gresik, yang juga berpidato di PBB, diundang ke forum-forum internasional, yang menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, sampah, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya Pak No, gimana kira-kira guru dalam mendesain sehingga karakter itu tidak selalu berbicara disiplin ya, berbicara yang kaku gitu ya, kayak program-program pemerintah selama ini. Kita kayaknya sudah overdosis karakter ya dalam konteks regulasi ya Pak. Ini menurut saya. Dulu ada pendidikan karakter, 18 karakter, ada PPK ya di zaman Pak Muhajir gitu ya, zaman Pak Anies, penguatan pendidikan karakter, ada 5 karakter utama. Sekarang ada apa namanya P3 ya, profil pelajar Pancasila gitu. Tapi kesan yang saya tangkap adalah itu negara pengennya kayak gini loh gitu. Jadi top down, bukan karakter yang bottom up gitu. Nah, itu bagaimana Pak No? 2 atau 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satriwan. Ini juga kan menjadi penelitian yang menarik. Kalau di sini memang contohnya yang paling kelihatan itu misalnya di buku ini tuh tentang isu kontroversial perang Vietnam gitu ya. Versinya kan itu banyak lah. Kalau sekarang misalnya perang Rusia Ukraina itu kan juga kontroversial. Jadi versinya bisa bermacam-macam. Nah, yang pertama guru hanya harus punya literasi yang kuat gitu ya terhadap pengelolaan ini. Kalau gurunya pengetahuannya tidak kuat gitu ya, maka yang ada kelas akan jadi rusuh dan masih bisa berantem antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, karena proses debating itu kan bukan karena dia pada positif side atau negatif side gitu, tapi bagaimana saling bertahan gitu ya untuk kemudian mempertahankan sisinya. Nah, guru sebagai mentor tadi harus punya acuan yang jelas gitu ya. Karena kalau dia berada di negatif side tetapi dia punya alasan yang cukup kuat dan dia membangun opini dengan kuat, itu juga bisa akan jadi akhirnya benar gitu ya dalam forum itu misalnya. Nah, beberapa hal, misalnya tentang perdebatan moral dan lain-lain. Jadi betul sih ada beberapa yang harus kemudian guru untuk bisa membantu siswa itu, yaitu mempelajari fakta-fakta tentang isu kontroversial yang ada misalnya di dalam konteks apa gitu ya. Mempertimbangkan semua sudut pandang itu penting. Jadi harus punya kemampuan untuk menganalisis sesuatu dengan baik. Kemudian meneliti latar belakangnya. Jadi latar belakangnya apa sih? Kenapa sih terjadi seperti itu? Orang mungkin berpikiran sekarang kalau isu Israel Palestina itu selalu mungkin ya, selalu berpikiran bahwa satu sisi saja yang selalu salah gitu. Padahal mungkin ada latar belakang tertentu yang mungkin orang lain nggak tahu gitu ya, yang menjadi akhirnya jadi orang jadi sok tahu gitu misalnya. Tetapi sekali lagi kalau ditanya maka guru lah yang harus kemudian punya tugas berat dalam proses ini sehingga dia punya peran atau regulasi yang penting gitu ya. Kemudian di sini juga disampaikan misalnya harus tercipta environment bahwa kelas itu aman untuk perbedaan. Artinya tidak harus sama gitu loh. Kalau misalnya yang berbeda itu menjadi yang misalnya dikucilkan atau apa gitu. Nah, ini yang harus kita bangun. Artinya masyarakat kita itu juga sudah mulai yang awalnya dari kelas-kelas yang kita ciptakan seperti itu, akhirnya mereka sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat dan lain-lain, dan itu biasa saja gitu. Jadi misalnya ada Johnson bersaudara merekomendasikan guru meminta siswa untuk berkomitmen dengan peraturan sebagai berikut. Misalnya, saya kritis dalam mengumumkan ide, saya kemudian saya fokus dalam pembuatan keputusan terbaik, bukan fokus pada kemenangan misalnya. Saya menyemangati semua orang untuk berpartisipasi dan menguasai semua informasi yang relevan, dan seterusnya. Jadi banyak juga saya mencoba untuk mengerti isu dari kedua sisi. Kemudian saya mendengar ide semua orang, walaupun saya tidak setuju.
tapi kan ada nilai gitu yang kemudian dia pegang gitu ya, bahwa mungkin saya tidak setuju tapi saya mendengarkan gitu ya, artinya dia mencoba untuk bisa mendengar lebih banyak gitu ya. Saya mengulang pernyataan dari apa yang seseorang katakan jika dirasa tidak jelas. Jadi ada rule-nya gitu ya. Kemudian dia juga menemukan bahwa siswa akhirnya memperoleh kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, kemudian mengungkapkan kebenaran dan penyimpangan dari masalah ketika itu benar daripada berdebat atau belajar secara individual. Jadi itu dari proses diskusi. Jadi beberapa isu-isu kontroversial yang kemudian disampaikan di dalam kelas mungkin akan berujung pada sebuah konflik, tetapi tentu saja kalau kemudian dikelola dengan baik, jadi akhirnya kurikulum konflik ya, itu bisa memberikan view yang menarik untuk siswa bisa betul-betul mengelola proses-proses dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi kira-kira itu ya. Kalau di buku ini lebih banyak memang case-case-nya itu lebih banyak yang waktu itu terjadi, tapi saya pikir masih relevan lah dengan apa yang sekarang ada gitu. Yang kedua yang karakter tadi Pak No, yang agaknya kita ini surplus gitu ya, regulasi tentang karakter tadi. Dan tidak ada fokus gitu. Nah, dan setiap pemerintahan, setiap menteri misalnya fokusnya beda-beda, kayak sekarang 6 ya kan, sebelumnya 5, sebelumnya lagi 18 gitu kan. Jadi repotnya di situ, akhirnya nggak bottom up gitu. Jadi nggak kayak nggak genuine, nggak otentik lahir dari sekolah atau siswa itu sendiri gitu loh Pak No, karakternya itu. Tapi dikarakterkan lah kira-kira gitu, dibentuk gitu oleh negara. Iya, apalagi seperti sekarang sampai dibuat waktu khusus gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu dalam bentuk profil pelajar Pancasila dalam sebuah kegiatan, misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi apakah itu sebuah pendekatan yang dirasa efektif gitu ya? Karena mungkin hasil dari evaluasi selama ini sekian karakter yang ada di dalam kurikulum itu ternyata hanya ditulis oleh guru, tapi tidak tampak dalam proses pembelajarannya. Akhirnya itu dikeluarkan saja deh, kita bikin satu pekerjaan, collaborative learning misalnya, tidak ada hubungannya sama mata pelajaran, tapi fokus misalnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan misalnya penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu bagian dari upaya yang sekarang dilakukan, tapi memang ini menurut saya perubahan yang cukup besar. Jadi sangat berani gitu ya, sampai mengurangi jam reguler di mata pelajaran hanya untuk misalnya memperkuat nilai-nilai karakter, terutama di profil pelajar Pancasila gitu ya. Kalau bottom up kan kita ini luas Pak, jadi mau yang seperti apa sih gitu ya. Jadi membuat desain kurikulum yang clear gitu ya, yang cocok untuk di semua sekolah memang tidak mudah gitu. Nah tapi kalau mau dicari dicari idenya di setiap sekolah akan seperti apa, kalau tidak dirancang dalam sebuah kurikulum atau program itu juga agak repot gitu ya. Jadi memang harus menjadi sebuah gerakan artinya gitu, nggak bisa diserahkan ke sekolah masing-masing juga sebenarnya. Sementara itu barangkali ya. Bagaimana Pak Kornas? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Yaitu ada tuh yang ngajuin tangan tuh, Bu Rahmi itu, host atau siapa? Itu sudah tuh Pak Nur sama Bu Rahmi. Ah iya, silakan bapaknya dulu, bapak dulu ya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik. Selamat sore para peserta webinar dan juga narasumber. Saya sangat menikmati paparannya tadi. Buku ini tidak asing bagi saya karena ini salah satu buku referensi utama ketika mengerjakan tesis saya dulu. Ya bisa dibilang buku ini adalah buku babon ketika kita meliti tentang karakter. Nah, saya ingin membandingkan ya. Jadi pandangan Licona tentang karakter itu
tentang karakter yang baik itu sama seperti pandangan Ki Hajar Dewantara melalui 3 ngo-nya ya. Ngerti, mengerti, ngeroso, merasa, dan juga melakoni atau melakukan. Jadi ada kesamaan di sini. Tetapi saya tidak akan beranjak ke situ. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika melakukan penelitian tesis saya di tahun 2020. Jadi waktu itu awal mula adanya pembelajaran daring, dan itu cukup memporak-porandakan penelitian saya karena saya harus mengatur ulang metode maupun instrumen yang harus saya pakai. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan tiga dimensi karakter itu tadi. Sampai saat ini saya belum menemukan cara evaluasi yang efektif tentang karakter itu ya melalui pembelajaran daring. Dan ini hipotesis yang saya kemukakan karena saya juga melihat semenjak pembelajaran daring, tren penelitian karakter, terutama di bidang saya, kebetulan saya sama-sama di pendidikan fisika, Pak, semakin menurun. Terutama karakter sebagai variabel terikat ya, bukan sebagai variabel bebas. Artinya karakter yang kita nilai, bukan pembelajaran yang berbasis karakter, seperti itu. Nah, itu saja Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, Pak Suparno, kita ambil dulu satu lagi pertanyaan ya, biar dikolek. 2 lagi Pak Janiko. Mending satu-satu deh, saya lupa nanti. Oh begitu, ya bebas lah. Saya ke Pak Nur Arfianto dulu ya. Iya Mas, jadi satu sih yang memang mungkin kalau learning loss kan emang udah lama ya, nggak hanya pas pandemi aja gitu ya. Tapi kalau tentang misalnya karakter education loss itu juga bisa aja terjadi lebih banyak pas PJJ ini gitu, di mana kita nggak bisa ngelihat karena mungkin interaksi sosialnya juga tidak terjadi gitu ya. Jadi diskusi-diskusinya itu tidak ketemu langsung gitu ya. Betapa banyak sih guru yang mencurigai siswanya itu nggak berlaku jujur gitu ya. Nanti tapi berlaku lagi tuh pada konsep misalnya relativitas tadi misalnya yang tadi saya ceritakan. Terus berlaku tadi moral saling membantu tapi nggak benar juga membantu temennya itu melalui mengasih contekan dan lain-lain gitu. Jadi memang agak miris ya kalau misalnya sampai tahu gitu ternyata selama proses PJJ ini kita banyak banget kehilangan ya pasti interaksi sosial. Yang kedua itu tentang bagaimana kita bisa mengambil sikap langsung gitu, bisa misalnya mengkonfirmasi saja misalnya tentang hal-hal yang kemudian terjadi pada saat PJJ berlangsung. Artinya sentuhannya itu tidak bisa kemudian dapat kena gitu ke anaknya karena memang ada keterbatasan. Jadi dan anak-anak ini kan memang sedang pada proses berkembang gitu ya, masih tumbuh gitu ya. Kalau tadi jenengan juga menyampaikan ini konsepnya sama dengan atau mirip dengan Ki Hajar Dewantara, iya. Jadi kodratnya kan memang anak-anak itu masih butuh bimbingan pada usia-usia segini. Jadi nggak bisa diserahkan seperti manusia dewasa yang kemudian bisa mengelola sendiri gitu ya. Yang dewasa aja masih berlaku kadang-kadang juga ya melakukan hal-hal yang barangkali ya nyontek ya apa segala, apalagi ini anak-anak gitu. Jadi memang kalau itu kita mengalami berbagai masalah ya. Mungkin ini case yang baru yang mungkin di buku ini belum akan tampak karena saat itu belum ada proses-proses seperti itu. Jadi tahun 90-an ya baru ada handphone, belum ada apa segala macam, apalagi yang canggih seperti sekarang. Tapi nilai atau values-nya itu kok rata-rata relatif menurut saya sih masih relevan. Makanya tadi buku ini masih relevan untuk dijadikan sebagai acuan juga dalam proses-proses pengembangan pendidikan karakter misalnya, atau membangun bagaimana tentang konsep respect and responsibility itu, walaupun kasusnya berbeda, tetapi rekomendasi buku ini menurut saya masih cukup relevan sih gitu. Jadi kalau masalah yang tadi pada masa sekarang ini, saya pikir itu menjadi masalah kita bersama sih. Mungkin ada beberapa rekomendasi yang kemudian kita juga sedang riset gitu ya di satuan pendidikan.
caranya bagaimana gitu ya. Kemudian kita harus mengembangkan pola yang seperti apa, proses pendampingannya dan lain. Tapi peers group, kemudian teman-teman di BK sudah melakukan. Teman-teman di bagian kedisiplinan juga mempunyai akses yang tidak terlalu banyak sekarang itu, karena kalau aktivitasnya hanya di layar, bagaimana kita kemudian bisa menilai gitu ya satu dengan yang lainnya, bagaimana aktivitasnya, kemudian bagaimana membangun moralnya bisa lebih kena gitu. Saya pikir itu ya, Mas. Tapi tadi sharingnya tentang buku ini dan ketika proses penulisan dan lain-lain itu saya pikir menarik sih. Ya. Terus Mas Jatmiko barangkali. Ya, aman Pak Nur ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, ada lagi nih. Ini sesi pertama, tadi kan 3 penanya. Nah, ini kita tutup sesi pertama dengan pertanyaan ketiga dari Bu Rahmi. Silakan Bu. Ya, Bu Rahmi. Ya, selamat siang. Terdengar ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Jatmiko. Pertama-tama apresiasi buat P2G untuk tadarusnya. Senang sekali bisa ketemu sama Bapak Ibu semuanya di komunitas pendidikan. Saya bukan guru, jadi mohon maklum kalau sedikit bernuansa awam. Saya orang tua murid gitu ya, 3 anak saya remaja di sekolah negeri di Jakarta. Tadi Pak Satriwan menyebut tentang overdosis aturan gitu atau panduan yang top down tentang pendidikan karakter. Kemudian Pak Suparno menyebut tentang beratnya beban guru gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya sejauh mana Likona ini jadi wacana atau nilai-nilai atau ajaran beliau yang bukunya banyak gitu ya, itu sebenarnya dihayati gitu oleh guru-guru. Karena seperti yang Pak Suparno sebutkan, ini semacam hidden curriculum gitu ya. Mungkin kalau lebih operasional barangkali Pak Suparno sendiri misalnya kalau berkaca dari pengalaman dulu sebagai guru fisika atau sekarang kalau masih pegang kelas, gimana sih caranya guru itu menyelipkan values di kelas gitu. Apakah sebenarnya pemimpin pembelajaran, kepala sekolah itu seharusnya memang mengorkestrasi strategi sekolah gitu, atau itu iya tapi dialamatkan pada walas gitu, walas saja, atau sebenarnya semua guru mapel itu harus punya instrumen. Padahal sebenarnya kalau misalnya terlalu banyak values yang mau didorong sama sekolah, itu tadi kan too many values meaning no values, maksudnya tidak ada terlalu banyak mau tuh malah nggak ada strategi gitu. Jadi misalnya sebenarnya menarik kalau misalnya sekolah ini tahun ini mau mendorong kolaborasi dan punya ukuran evaluasi, kalau nyinggung Pak Nur Arfianto tadi ya, punya ukuran kolaborasi yang cukup spesifik sehingga kita percaya bahwa anak-anak kita tuh ketika sudah menempuh jalur sepanjang tahun, memang mereka menjadi anak-anak yang kolaboratif, tidak hanya dalam konteks capaian output yang mau dikejar tahun itu, tapi mereka adalah manusia yang siap berkolaborasi di masyarakat dan mengapa gitu. Dan mereka percaya, paham kenapa itu bermakna buat mereka sebagai manusia. Jadi fokus itu menurut saya tuh lebih gampang dibikin strategi turunannya dan lebih gampang diukur kan. Yang terjadi sekarang kan setorannya banyak sekali nih ya, seperti yang mungkin diisyaratkan sama panduan-panduan yang banyak sekali itu. Jadi sebenarnya tuh kepala sekolah tuh sejauh mana kepala sekolah diberi ekspektasi dan sejauh mana mereka sudah menerapkan itu gitu. Dan tentu saja saya tidak bicara tentang lab school ya Pak Suparno, tapi kira-kira kalau sekolah negeri secara umum tuh bagaimana sih komunitas kepala sekolah dan guru merespons wacana atau bahkan guidance seperti Likona ini gitu, yang mungkin jaraknya sudah 30 tahun dari mereka belajar di kampus gitu ya. Tapi kan beberapa doktoral maupun master barusan ini ya, dan mungkin ketemu wacana ini lagi gitu. Terima kasih, selamat siang. Baik Pak. Ya, selamat siang. Bu Rahmi, terima kasih. Critical thinking-nya luar biasa sih menurut saya. Jadi mensintesa dari beberapa tadi pendapat yang masuk. Tapi
ada yang menarik gitu ya, bagaimana sebenarnya sih pendekatan yang pas di setiap sekolah. Kalau Likona ini kan dia secara komprehensif gitu ya, tadi menyampaikan kalau di kelas itu mesti seperti apa sih gitu ya. Jadi ya guru harus bertindak sebagai seorang penyayang gitu ya, model, kemudian mentor itu. 3 hal itu saja kayaknya udah berat banget gitu ya. Artinya kalau 3 hal itu sudah bisa ada di dalam profil seorang guru, rasanya sudah cukup gitu ya. Bahkan tidak disebut di situ misalnya harus ya harus seperti apa di dalam apa namanya bidang ilmunya, tetapi itu cukup gitu ya menjadi seorang penyayang, model dan mentor yang memperlakukan sifat dengan kasih sayang dan respect, itu aja udah rasanya cukup memberikan rasa aman gitu ya. Kemudian di dalam kelas menciptakan sebuah komunitas bermoral di dalam ruang kelas. Jadi siswa saling mengenal gitu ya, kemudian bisa saling menghormati gitu ya. Sekarang kan juga terjadi proses-proses yang apalagi PJJ satu dengan yang lainnya aja nggak kenal karena latar belakang sekolahnya mungkin sebelumnya beda. Itu kan belum selesai gitu. Nah itu harusnya sudah diselesaikan di awal-awal. Kemudian belum lagi muncul kelompok-kelompok gitu. Misalnya si A ini kelompoknya sana, si B kelompoknya sini. Nah anak-anak tuh merasa bisa juga menjadi underachiever gitu ketika misalnya dia merasa tidak berada pada kelompok yang lebih besar misalnya atau lebih keren gitu misalnya. Kemudian yang di kelas itu juga harus menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Jadi melibatkan siswa dalam mengambil keputusan dan berbagai tanggung jawab untuk menciptakan ruang kelas yang baik, nyaman untuk belajar. Jadi tidak ada konsep-konsep yang kemudian memberikan tekanan-tekanan di sana yang kemudian harus apa ya untuk ngomong aja kayak susah gitu ya. Termasuk tadi ya kan dibahas juga misalnya teaching values through curriculum gitu. Kemudian nah pendekatannya itu pendekatan pembelajaran kooperatif. Jadi sebenarnya sih bisa kok, nggak harus berdiri sendiri. Jadi satu dengan yang lainnya tuh bisa kok saling bekerja sama gitu ya. Kalau sekarang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan juga kolaborasi. Tapi memang tidak selalu relate sama mata pelajaran, lebih kepada nilai-nilai kalau di sana yang ingin dicapai apa. Tetapi antar mata pelajaran bisa kok kolaborasi gitu ya. Jadi bukan hanya siswanya yang akan disentuh, gurunya juga perlu disentuh gitu untuk bekerja sama gitu. Nah, kemudian kalau sebagai apa namanya pimpinan sekolah tentu memang harus benar-benar bisa menjadi contoh gitu ya. Karena memang ya kalau siswa ke guru, kalau guru mungkin ke pimpinan sekolahnya. Jadi role modelnya juga harus norma-norma yang dikembangkan di dalam keluarga Ibu kita. Jadi misalnya sekolah sedang mengembangkan apa gitu ya. Ternyata orang tuanya boleh kok misalnya ngerokok dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada masalah kok. Jadi itu gitu ya. Kemudian pernah kita juga melakukan proses maaf ya, kemudian misalnya kita menahan siswa gitu karena dia merokok walaupun tidak di sekolah tapi masih mungkin ada beberapa radius dari sekolah gitu ya. Jadi nah ini juga termasuk isu kontroversial. Bagaimana peran sekolah, kan dia udah di luar sekolah gitu ya. Nah akhirnya kan itu juga harus kita punya ya, tapi kamu berlaku itu ketika kamu menggunakan atribut sekolah. Jadi itu juga tidak dibenarkan. Makanya harus detail juga ketika kita membuat aturan-aturan gitu. Itu saya berbagai upaya yang kemudian kita bisa lakukan. Kalau apa yang desainnya Likona yang tadi sih di bagian-bagian yang pengelolaan yang secara komprehensif, misalnya menciptakan budaya moral yang positif di sekolah, kemudian sekolah, orang tua dan masyarakat sebagai mitra, kemudian pengasuhan lebih dari ruang sekolah. Jadi di dalam kelas, kemudian sekolah, kemudian pada level yang lebih tinggi adalah
sekolah, orang tua itu bisa menjadi mitra. Baik, ya, Mas Suparno. Ya, Mas. ya cukup saya pikir ya. Tapi terima kasih kekritisannya Bu Rahmi. Itu juga kalau dari itu kan berarti dari sisi orang tua ya. Jadi kita yang di sekolah jadi juga mendapat satu ternyata yang dipikirkan orang tua itu seperti ini itu. Jadi dapat view yang berbeda barangkali. Silakan Mas Jatmiko. Ya, sesi pertama dengan 3 penanya sudah selesai. Baik, kita masuk sesi kedua. Tentu Pak Abdurrahman dari P2G DKI. Siap. Silakan ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Suparno. Salam kenal, saya Pak Abdurrahman. Saya perwakilan DKI Jakarta. Kebetulan di Banjarniko ketemu di acara BPIP, mungkin masih ingat ya, di Bandung mungkin. Ya. Siap. Ya. Begini Pak Noh, terkait pendidikan karakter ini memang yang saya sebagai guru tadi ada perwakilan dari orang tua Bu Rahmi ya, ini luar biasa kan. Nampaknya begini, kalau karakter ya, yang namanya kan yang sekarang kalau guru kan hanya sekedar pendapat, yang berputusan adalah pihak birokrat ya, termasuk kementerian gitu loh. Karena kita ini kan kurikulum 2013 saya belum selesai ya. Artinya udah ganti lagi kan kurikulum Merdeka Belajar. Dan saya juga pernah punya murid juga di lab school yang sekarang menerapkan termasuk ininya Pak Ano anak didiknya. Dia memang mengatakan ke saya bahwa malah tambah ribet katanya, malah tambah pusing, tugas semakin banyak gitulah. Nah, artinya kan saya sampai sekarang artinya mau pendidikan kita tuh mau dibawa kemana gitu loh. Kalau mau dibawa ke tentang Pancasila misalkan, anak-anak saya pernah menerangkan tentang Pancasila. Anak-anak tuh udah jeli sekarang, artinya dengan teknologi sekarang mereka begini. Kalau kita tuh negara memang sistem Pancasila Pak, negara kita tidak akan kayak gini Pak. Artinya tidak ya ekonomi ada yang di atas, ada yang di bawah gitu loh. Tidak ada namanya keadilan gitu loh. Yang atas yang kaya semakin kaya, miskin makin miskin. Dia udah bisa berpikir ke situ Pak gitu loh. Terus yang kedua menurut saya Pak, yang Pak Anu bikin terkait tentang pendidikan karakter. Saya pengen gini Pak. Apakah setiap pergantian menteri nanti ini pendidikan karakter mungkin Nadiem 2024 Pak. 2024 berakhir. Apakah nanti apakah pergantian menteri selalu pendidikan karakter itu selalu diubah-ubah Pak? Nah sebenarnya menurut Pak Ano pendidikan yang cocok di Indonesia, pendidikan karakter yang cocok itu seperti apa Pak? Yang nantinya tidak akan berubah-ubah, siapapun menterinya, siapapun presiden itu tidak akan berubah-ubah dan harus sesuai dengan perkembangan sekarang. Misalkan siswa sekarang teknologi luar biasa. Anak kalau suruh ikut lomba cerdas cermat sama suruh ikut suruh baca buku dan suruh megang teknologi HP, WhatsApp, game terutama itu lebih cocok main game terus. Bahkan gurunya diajak mabar juga kadang. Lupa mabar kalau nggak ikut mabar, bapaknya nggak gaul deh, nggak gaul deh orangnya. Nah, karena gitu Pak. Seolah-olah kita harus ngikutin karakter mereka supaya gimana caranya dia dibawa ke karakter kita. Cuman di lain pihak guru juga nggak baik kalau kita ngikut ini dia main game Mobile Legend PUBG sebagainya, harus ngikut mereka. Kadang saya juga harus ngikutin mereka. Pak Kornas bilang Pak Rahman suka mabar ya betul Pak. Saya kadang ngikutin diajak mabar sama murid ikut juga Pak, dan saat itu saya ngasih nilai-nilai nilai sosial atau nilai-nilai pelajaran lah, gimana di sekolah, di mana di lingkungan rumah gitu loh. Kadang yang Pak Ano tadi bilang tuh benar Pak. Bagaimana menghadapi siswa yang merokok itu berat Pak. Saya ngalamin gini, ada guru karakternya yang ketika di luar sekolah dia itu yang penting nggak pakai seragam Pak, udah selesai. Ngerokok terserah. Cuma ada beberapa guru ketika dia di luar sekolah maupun di dalam sekolah,
dia mau pakai seragam itu dianggap pelanggaran, bahkan SP Pak. Di sekolah ada tuh Pak yang begitu. Makanya saya tuh kadang kok ini, makanya saya bilang ke siswa saya, kamu harus ngerti perbedaan karakter guru kayak gimana, perbedaan guru ini gimana. Itu Pak. Jadi ya dunia teknologi ini harus berbarengan dengan perkembangan pendidikan karakter Pak. Jadi menurut Pak Anu gimana supaya pendidikan karakter memang benar paten, dan tiap pergantian menteri mau presiden pun siapapun kurikulum tetap sama. Jadi nggak ganti-gantian gitu. Terima kasih Pak Noh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Abdurrahman. Jadi kita kan sudah berganti-ganti memang kurikulum ini ya. Jadi ada analisisnya juga dari tahun 1950 juga sudah seru gitu. Kalau mungkin yang saya alami kan 94, 99, 2004, 2006 gitu ya, 2013 gitu ya. Dan sempat juga ada proses perbaikan 2016, kemudian sekarang 2021 gitu. Artinya di hampir semua itu tentu meyakinkan kita semua bahwa memang nilai-nilai karakter itu selalu dibawa dalam, bahkan pernah kan kurikulumnya sendiri dinamakan pendidikan kurikulum berbasis karakter gitu ya, atau KBK. Saking pentingnya gitu ya. Nah, nilai-nilainya itu barangkali menjadi menarik gitu, karena kok dulu sempat ada sekian belas gitu ya, sekarang hanya mengerucut kepada 6 elemen karakter misalnya di profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian ada beberapa, kalau menurut saya sih itu menjadi sintesa dari berbagai bagian, misalnya ambil dari 21st century skill misalnya, atau juga dari konsep-konsep yang memang selama ini diperlukan untuk dibangun gitu ya. Kalau tadi Likona kan menyampaikan yang paling pokok itu sebenarnya respect and responsibility gitu ya. Itu yang rasanya itu nggak bisa hilang. Respect itu mau diambil atau dilihat dari sisi manapun, rasanya itu perlu. Mau moral agama atau moral-moral yang lainnya rasanya penting. Kemudian responsibility juga. Walaupun tadi juga disebutkan bahwa tentang kejujuran, toleransi, kemudian kebijaksanaan dan demokrasi itu juga perlu diajarkan di sekolah. Kalau menyangkut perubahan kurikulum, ya desainnya barangkali dengan berbagai perubahan yang terjadi itu diperlukan memang perubahan kurikulum juga gitu ya. Perkara itu sudah tepat atau belum ya tinggal kita lihat naskah akademiknya saja maunya seperti apa sih gitu. Kalau sekarang kan profil pelajar Pancasila itu menjadi visi dari kurikulum Merdeka ini, bahwa harapannya anak-anak kita itu dengan ilmu pengetahuan yang dia pahami, tetapi juga menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan, atau orang-orang yang kemudian memiliki landasan dalam pengelolaan kehidupan sehari-harinya seperti halnya yang ada di elemen profil pelajar Pancasila. Itu kan menjadi cita-cita. Makanya penilainya tidak hanya bisa sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun. Makanya kan dia bikin timeline sampai ini tuh kira-kira bisa tercapai setelah 4 tahun program ini berjalan misalnya, atau bisa settle di sekolah setelah 4 tahun program ini berjalan. Jadi itu yang kemudian dikelola. Tapi bahwa bahasa karakter sendiri kan juga bukan sesuatu yang baru. Makanya buku ini ditulis tahun 1991 gitu, dan ternyata masih relevan sampai sekarang, walaupun kita nggak nemu satupun contoh yang berkaitan dengan tadi perkembangan teknologi gitu ya. Misalnya konsep-konsep apakah yang berhubungan dengan dunia maya, karena memang belum ada saat itu. Tapi rekomendasi-rekomendasinya itu masih sangat relevan menurut saya untuk kemudian kita bisa akan di kondisi saat ini gitu ya. Jadi ya kita bisa bayangkan itu tuh terjadi sudah 30 tahun, tetapi hal-hal atau rekomendasi-rekomendasinya masih cukup efektif kalau misalnya kita laksanakan itu baik di kelas, kemudian di lingkungan kelas yang lebih luas, atau mungkin di tingkat keluarga. Dan harapannya memang ke depan ini pendidikan karakter itu senantiasa menjadi ruh ya dalam proses implementasi kurikulum gitu. Karena
buat apa sih misalnya punya pengetahuan yang hebat gitu, tapi kalau misalnya untuk ngajarin tentang tanggung jawab saja masih kesusahan gitu ya. Nah, kita kadang-kadang ngiri gitu kalau kita lihat yang ada di luar itu. Mereka sangat simpel dalam mendesain, kayaknya pelajarannya sih kayak mudah gitu ya, pada level-level tertentu tentunya ya. Tapi bagaimana mereka mengajarkan karakter moral yang baik itu bisa itu terjadi di sekolah. Walaupun juga kita suka masih melihat ya proses-proses itu belum berjalan efektif. Artinya kita bisa berpikir dengan desain yang bagus saja gitu. Misalnya taruhlah di satu negara yang relatif sudah lebih baik gitu ya, Jepang atau Korea atau manapun, itu angka mungkin ya bunuh diri juga masih tinggi. Makanya self esteem tadi disebut gitu ya. Harapannya ketika mereka diberikan treatment di dalam kelasnya oleh seorang guru yang punya sifat penyayang, punya sifat mentor, kemudian dia juga punya sifat yang melindungi, itu bisa merasa dia aman gitu. Kemudian sampai dibahas juga hal-hal detail di buku ini, bagaimana tentang pendidikan seks, kemudian tentang drugs juga dibahas gitu. Artinya sebenarnya aspek-aspeknya sudah cukup komprehensif ya. Kalau saya melihatnya, jadi kalau mau dibaca case-case-nya memang case-case lama, tapi yang terjadi dalam kelas itu masih kok kita bisa temukan. Pendekatan yang Mas Abdurrahman juga sampaikan, mabar dan lain-lain, menurut saya sih itu bagus. Bagaimana guru masuk dulu deh, makanya kan tadi kasus yang low level thinking tadi itu kan bagaimana menjawab anak-anak yang suka argue dengan padahal dia pada sisi yang kurang baik, tapi tetap saja arguingnya itu jalan gitu loh. Asal jadi kayak ngeyel gitu, padahal secara norma itu tidak baik. Tapi kan nggak cukup dia bisa dibilang itu salah dan seterusnya. Maka kita harus bisa masuk ke dunia mereka. Dan ternyata sekarang ya yang tadi dilakukan dengan wah seru dong kalau bisa main bareng sama anak-anak. Artinya apa yang mereka kembangkan itu kita juga bisa tahu gitu loh. Itu barangkali ya bagian yang menarik dari proses yang tadi disampaikan Mas Abdurrahman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparno Sastro yang telah menjawab. Berarti Mas boleh ada tambahan dulu Pak Miko bentar. Aman sering mabar ya? Iya bentar. Pak Miko Pak Suparno mungkin mau ini nih. Apa saya kan memerhatikan nih tiap pergantian kementerian ini. Itu memang dianggarkan nggak sih, misalkan kalau nggak ganti kurikulum nanti anggarannya nggak cair. Maaf nih Pak, ini kita lagi bahas memang apa itu benar-benar soal pergantian dari menteri siapa Muhammad Nuh, Muhajir, terus tuh Pak saya lihat sebelum Muhammad Nuh saya tahu tuh. Nah itu diganti tiap tahun diganti, tiap pergantian kementerian diganti kurikulumnya. Nah apakah itu memang sudah dianggarkan? Kalau kurikulum tetap misalkan sekarang kurikulum mereka belajar nanti 2024 misalkan kurikulumnya kalau tetap pakai yang kurikulum Mas Nadiem dan menterinya baru misalkan nanti menteri pendidikannya, kalau dia nggak ganti kurikulum, dia anggarannya nggak turun misalkan, itu benar nggak Pak? Takut ini persepsi saya aja, benar atau nggak gitu loh Pak? Dari tadi sebenarnya kayaknya udah nyerempet ya, jadi saya kayak saya orang pemerintah aja gitu ya. Saya pikir beberapa hal nanti saya jawab pas ketemu aja ya. Oh iya, siap. Ini agak repot nih. Siap. Kayak saya tahu gitu. Maksud saya nggak takut mungkin Panu tahu gitu Panu. Jubir Kemdikbud ya. Iya loh. Ini sengaja Panu mancing-mancing ini kayaknya nih, para mancing-mancing nih kayaknya. Udah nanti ini aja dia paketnya dikurangin aja kalau. Jadi ya ganti menteri, ganti kurikulum, positifnya ya memang harus ada mungkin yang baru yang ditonjolkan, kayak sebuah sebuah kreativitas. Kan timnya baru, masa kalau timnya baru pakai tim yang lama kan, kalau saya sih sederhananya gitu aja sih. Bahwa kemudian ini bisa dikondisikan dengan baik itu berarti berkahnya gitu ya. Jadi makanya kenapa sih orang-orang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap
dunia pendidikan bisa sebenarnya kok memberikan masukan dan lain-lain, dan itu yang diperlukan. Nyatanya berapa kali itu konsep-konsep yang berkembang sekarang itu dirubah, bahkan panduan dirubah, kemudian kita tuntut ini, tuntut itu, kemudian disiapkan dan lain-lain. Jadi akhirnya juga mungkin tidak sepenuhnya seperti mereka inginkan, karena proses yang terjadi di sekolah atau orang menyebut di lapangan itu bisa sangat berbeda gitu. Tapi kalau menyangkut anggaran, takut Mas, ini kan repot juga ya kalau kondisi kayak gini gitu. Siap. Ya, saya pikir gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Itu kalau main biliar bareng itu kita kira-kira nilainya, atau ada di daerah tertentu bahwa biliar itu menjadi memang sport gitu ya, maksudnya bukan yang, kan ada stereotyping gitu ya, kalau main biliar itu kayaknya agak-agak gimana, padahal itu olahraga loh gitu. Dengernya itu kadang-kadang ada agak yang itu mungkin lebih ke ya konsep kamu aja yang nggak bener bisa kayak gitu, padahal ini olahraga kok, biasa aja gitu. Justru kita mau dapat masukan itu kira-kira bagus kayak, atau tadi kalau orang tua yang maaf ya mungkin yang tidak moderat gitu, ini gurunya gimana sih kok malah ikut mabar anak-anakku, gimana lah kayak gitu kan, bisa aja kayak gitu. Padahal itu salah satu langkah yang kemudian kita bisa kita bisa ambil untuk supaya kita bisa lebih dekat sama anak-anak gitu. Yang penting kalau menurut saya, mau kontroversi, mau apapun, kita punya landasan yang kuat untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Jangan sampai ya mereka itu tadi kayak nyontek dan lain-lain, dianggap bantu teman, kemudian alasan-alasan yang kayaknya nih anak kok jawabnya begini banget, itu kemudian kita terbawa ke sana. Jadi yang penting kita punya landasan. Makanya kemampuan literasi kita itu menurut saya yang harus kemudian kita tambah, pengetahuan kita mana yang moral values yang seperti apa yang perlu kita sampaikan, itu yang menurut saya penting. Dan kita juga belajar banyak kan dari beberapa kasus, betapa banyak dari mungkin film, kajian yang dilakukan itu betul-betul sudah bisa memberikan inspirasi buat kita. Ternyata bisa loh merubah satu kelas yang luar biasa, mungkin tidak teraturnya oleh satu sikap guru yang tegas, yang dia punya kemampuan mengelola kelas yang baik gitu ya. Bukan kemampuan akademik yang baik tetapi bagaimana mengelola kelas yang baik, dan kemudian anak-anak kemudian bisa respect dan responsibility-nya itu terbangun di kelas itu. Mas Jatmiko mau sampai jam berapa ini? Ini sampai jam 4, tapi kata Kang Iman tadi ya natural aja, mana tahu ada lagi ya kan. Enggak natural ini. Kita mau buka bersama ini. Oh iya. Ini juga nih Pak, ini ya adalah pengalaman lah barangkali ya kan. Siswa atau murid-murid itu kan ada jelas itu aturan di sekolah ya kan, dilarang merokok ya, tadi balik ke rokok lagi. Tapi secara nggak langsung kan mereka sudah pinter juga nih kan, mereka nganggap guru itu kan digugu dan ditiru ya kan. Nah masalahnya di sekolah itu ya guru juga ada yang merokok gitu kan, merokoknya ya di depan mereka gitu kan. Ini kita melarangnya. Di Sumut masih ada kayak gitu ya, Ketua ya? Ya sebagian ada. Nah, Indonesia Raya kelihatan ya di sini ya, Kang Iwan. Indonesia Raya kondisinya beda-beda ya. Nah, soalnya dari tadi yang kita bahas, nampaknya guru ini kan semacam dewa ya kan, yang punya karakter yang baik yang harus dikeluarkan ke siswa gitu kan. Bukunya kayaknya juga membahas tentang problem dan kasus yang menimpa siswa, padahal juga di lapangan guru-guru juga sebenarnya pembinaan karakternya juga perlu dibina ke guru-gurunya gitu Pak. Nah ini gimana ini Pak? Sama aja dia. Permintaannya luar biasa ini, minta guru dibina. Silakan Pak Fahno. Silakan Pak. Iya kan, kok saya jadi kayak Pak Jumeri ini. Kalau
dari Sabang sampai Merauke itu memang saya melihat ada berbagai perspektif tentang merokok ini ya. Bahkan seperti ada kayak dilega, ya biasa aja sih guru merokok itu. Bahkan saya pernah sesama guru partner di satu sekolah waktu itu di Solo, ya guru ini udah sepuh dan nggak bisa kalau nggak ngerokok di depan kelas gitu. Jadi kayak nggak keluar ilmunya gitu kalau nggak ngerokok. Jadi itu kan habit gitu. Tapi kan ini juga produk yang lama gitu dan harus diperbaiki gitu. Jadi pada konsepnya apa namanya juga menjawab Bu Rahmi juga ya, bagaimana konsep dilarang merokok itu. Jadi ya pada sisi tertentu karena ini risetnya juga sudah jelas secara kesehatan juga tidak baik dan kemudian efeknya juga tidak baik bagi perokok pasif misalnya gitu, maka kalau pemerintah saja kemudian ada himbauan dan lain-lain, maka ya akan lebih baik kemudian kita juga memberikan perspektif ini yang baik siswa gitu. Nah, yang mengganggu kalau misalnya si pendidiknya sendiri juga apa namanya melakukan itu di sekolah atau di dalam kelasnya. Tapi di beberapa sekolah yang cukup sudah cukup baik gitu ya, pasti sangat melarang praktek-praktek seperti ini dilakukan gitu ya. Artinya kedewasaan dibutuhkan gitu ya. Memang butuh waktu barangkali ya. Seperti halnya juga di beberapa bagian bullying dianggap biasa aja gitu ya, ngeledekin dan lain-lain. Padahal risetnya itu menimbulkan efek jangka panjang yang serius gitu ya pada psikologis anak gitu. Padahal kadang-kadang risetnya itu riset pribadi gitu ya. Saya dulu juga dibully dan biasa aja kok gitu. Kemudian juga ngerokok dan biasa aja gitu. Nah, nggak bisa begitu karena memang semuanya itu ada apa penelitian-penelitian yang lebih baik gitu ya dengan apa namanya konsep-konsep yang juga sudah disampaikan dari berbagai literatur dan lain-lain. Jadi itu cukup sebenarnya untuk kemudian memberikan proses-proses yang sudah cukup komprehensif kepada pengelolaan di dalam satu sekolah. Jadi aturan itu penting, termasuk tadi bahkan kalau mereka melakukan ya akhirnya kan ya udah nggak usah pakai atribut deh kalau gitu, tapi saya ngerokok. Tapi kan jadi kayak apa sih apa ya bahasanya itu kayak ngejek sekolah gitu, dia nggak pakai atribut tapi ngerokok di radius sekolah. Akhirnya beberapa sekolah membuat aturan lagi pada radius sekian gitu ya. Nah itulah. Sementara ya itu sekali lagi kita juga berhadapan dengan norma yang dibangun di dalam keluarga bahwa dia pernah kita ketemu gitu ya, dia bersama orang tuanya melakukan apa namanya misalnya merokok bareng gitu. Jadi ya tetap saja sih ada aturan-aturan yang kemudian memang harus ditegakkan, harus disampaikan dan tentu saja harus disampaikan secara baik. Makanya kan kalau dari awal respect and responsibility itu ada di dalam diri siswa dan ditanamkan dengan baik, maka kan dia paham gitu. Ini tuh aku jadi kayak ada rasa hormat nggak ya sama guru gitu, atau aku ada tanggung jawab nggak ya apa yang aku lakukan itu bahwa ini tidak baik juga buat kesehatan orang lain, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan kalau melakukan seperti itu kan tadi ada tuh di di circle-nya, moralnya Likona itu kan tadi dibangun di dalam ada apa namanya konsep tadi ya, moral feeling, kemudian moral knowing, kemudian moral action. Di dalam moral action itu ada kompetensi. Orang belum dianggap kompeten kalau dia tahu tapi dia tidak melakukan gitu ya. Sudah tahu misalnya ini tidak baik tapi dilakukan berarti tidak kompeten. Jadi moral action-nya yang kemudian masih bermasalah. Jadi tadi kan ada apa namanya kompetensi, kemudian ada will, kemudian ada habit gitu. Jadi di situ yang masih punya masalah. Sebenarnya teori itu sih masih cukup relevan sebenarnya untuk kemudian kita bisa berdebat. Demikian Mas Jatmiko. Oke, baik. Waktu juga sudah menunjukkan jam 4 sore. Ini kan. Kalau di Sumut ini 10 menit lalu baru azan asar. Nah, iya. ini
Ini nah, mungkin Pak Suparno ada closing statement atau gimana? Terima kasih Mas Jatmiko dan teman-teman semua yang masih hadir di sini. Jadi saya mencoba untuk melihat buku mendidik untuk membentuk karakter ini menjadi satu buku yang menurut saya komprehensif ya, dari beberapa kasus yang dihadirkan di sini itu masih relevan untuk kemudian kita bisa hadirkan di dalam kelas dan di dalam pengelolaan pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian di lingkungan pendidikan Likona juga menghadirkan konsep yang saya pikir masih relevan juga untuk kemudian tadi ya, 3 hal tadi, moral feeling, kemudian moral knowing, dan moral action itu menjadi relevan untuk kemudian kita bisa hadirkan di dalam konsep kita. Sebagai mungkin di dalam level manajemen di sekolah, ini baik rasanya kalau pengetahuan ini juga bisa disampaikan kepada seluruh guru sehingga bisa dijadikan landasan untuk bagaimana pengelolaan pendidikan karakter atau untuk membentuk karakter itu bisa dilakukan dalam pendidikan. Bagi pengambil keputusan, misalnya di dinas, kemudian di kementerian dan lain-lain, harusnya hal-hal seperti ini bisa menjadi landasan untuk kemudian bisa membawa, menaungi setiap peraturan-peraturan yang berlaku atau misalnya kurikulum yang berlaku. Terima kasih dan harapannya dengan proses-proses ini kita bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki moral yang baik, dan tentu saja kita juga bisa memberikan pengayoman kepada mereka, bisa menjadi mentor buat mereka, dan kemudian bisa menjadikan inspirasi buat mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mas Jatmiko. Saya mohon izin untuk mengajak peserta foto bersama dulu nih sebelum mengakhiri sesi.